Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Malam hari ini meneruskan lagi bacaan kita dari surah Saba, yaitu bangsa atau kaum Saba, di mana dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang ke-28 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh atau untuk semua manusia, kafatan linnas, termasuk di dalamnya juga jin. Dan sebagai apa? Sebagai memberi berita gembira dan juga memberikan peringatan. Hanya kebanyakan manusia dan juga jin tidak mengetahuinya. Nah, sesudah itu ayat ini diteruskan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir, yaitu musyrik Mekah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah ayat-ayat yang sebelum ini berkaitan dengan perbincangan antara Nabi dengan orang-orang musyrik Mekah tersebut, yaitu wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan sebenarnya janji ini? Itu janjinya apa? Hari kiamat. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi, mereka itu membawa 3 risalah, yaitu risalah tauhid yang mana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya ar-risalah yaitu agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, dan yang ketiganya adalah mi'ad, yaitu atau as-saah, hari kiamat. Itu yang diingatkan. Jadi tauhid, ajaran agama dan hari kiamat. Maka mereka berkata itu sambil mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun, mereka itu berkata, mata, kapan, hadzal wa'du, yaitu janji ini, yang mana janjinya adalah hari kiamat. Kapan hari kiamat itu akan datang? Seandainya kamu atau kalian sekalian adalah termasuk orang-orang yang berkata benar, shadiqin. Mana? Kalau betul, kapan? Memberikan kapan hari mereka itu akan datang, atau hari kiamat tersebut akan datang. Itu selalu ditanyakan oleh orang-orang kafir, karena mereka ini sudah istilahnya sudah bosan dengan seruan para nabi dan rasul. Mereka itu semua kaum yang diutus kepada mereka para nabi selalu meminta dipercepat, yaitu dipercepat apa? Hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya mereka begitu. Makanya sudah jangan banyak bicara lah. Kapan itu mau datang? Kapan mau datang? Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada mereka, "Qul lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, katakan olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakum mi'adun yaumin." Mi'adu yaumin. Kalian mempunyai waktunya. Ini mi'ad. Mi'ad itu kalau bahasa Arab itu baik dia berasal daripada masdar mimi kalau bahasa Arab itu. Dimulai dengan mim atau dia juga sebagai isim zaman, waktu. Ini katakan kepada mereka, wahai kalian ini mempunyai waktunya. Yaitu kalian juga mempunyai janji yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kamu meminta agar dia dipercepat, itu tidak bisa. Kenapa? Karena semuanya adalah la yastakhirun. Karenanya di sini dikatakan tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Kamu tidak bisa dimundurkan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga tidak bisa dimajukan. Kalau sudah waktunya akan terjadi. Tapi kalau kamu minta supaya dihukum sekarang, diutus azab atau didirikan hari kiamat sekarang, itu tidak bisa. Karena masing-masing sudah ada ketentuannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna aknakum biqadar." Semuanya telah ditetapkan waktu-waktunya. Ketika sudah datang akan terjadi. Sebelum dia datang tidak akan terjadi. Nah, itu ditekankan di setiap ayat Al-Quran itu. Ditekankan dalam Al-Quran bahwa semuanya akan terjadi ketika sudah sampai waktunya. Ketika kamu minta supaya dia dipercepat atau dia nanti diundurkan, itu tidak bisa. Karena sudah ditentukan. Yaumin la tastakhiruna sa'atan wala tastaqdimun. Itu yang ada. Sama sekali tidak akan terjadi. Misalnya kan orang-orang Mekah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahalnya kah, Umayyah bin Khalafnya kah, Amir bin Abu Mu'idnya kah, Abu Lahabnya kah, Abu Sufyannya. Mereka itu minta, ayo cepat kasih kepada kami hukuman azab seperti apa yang kamu janjikan. Lihat. Dari umur Nabi 40 tahun sebagai Nabi. Sampai umur 41 belum juga datang. Mereka minta 42. Nabi belum datang juga. 43 sampai 53 tahun belum datang juga itu. Ini 13 tahun Nabi menyeru orang-orang Mekah. Dan orang-orang Mekah mau diturunkan azab. Supaya dipercepat azab tersebut. 13 tahun belum datang. Baru Nabi pindah ke Madinah. Pada tahun 1 Hijrah, kemudian tahun 2 Hijrah terjadilah peperangan Badar. 15 tahun baru di sana Abu Jahal terbunuh, Umayyah bin Khalaf terbunuh, Rabi'ah terbunuh, terbunuhnya dengan sangat sadis, sangat mengenaskan. Bahkan di antara mereka ada yang terbunuh atau dibunuh oleh malaikat. Karena dalam peperangan tersebut Allah menurunkan 1000 malaikat. Lihat. 15 tahun baru datang hukumannya. Selama itu nggak pernah datang hukuman. Mereka biasa-biasa aja, tenang-tenang aja. Biasa, niaga, kaya, tetap kaya. Mereka punya biasa. Tapi sudah datang waktunya, pada tanggal 17 Ramadan, tahun 2 Hijrah, selesai peperangan Perang Badar, 70 orang dari mereka terbunuh. Dan 70 orang dari mereka tertawan. Lihat. Itu semua kepala-kepala itu, ketua-ketua musuh orang-orang Mekah. Abu Jahal, Umayyah bin Khalafnya, semuanya itu terbunuh. Ketua-ketuanya, kepala-kepala. Ya kan? Kalau sudah datang, la tastakhiruna wala tastaqdimun. Tidak akan lambat dan juga tidak akan didahulukan. Sudah datang waktunya, baru datang Allah Subhanahu wa taala. Lastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Itu yang ada. Maka berkata orang-orang kafir di sini. Wa qala alladziina kafaru. Sesudah dikasih tahu kepada mereka, bahwa tidak akan lambat dan juga tidak akan dipercepat. Waktunya sudah ditentukan. Enggak bisa
tawar-tawar. Mau ditambahkan, mau dikurang tidak bisa. Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an." Sama sekali kata orang kafir, kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini. Apa yang dibawa di dalam Al-Qur'an kami tidak percaya kepada apa yang kamu bihadzal Qur'an. Dan juga wala billazi baina yadayhi. Nah, dalam memahami ini kita mesti cermat yang mana kan arti bahasanya gitu, dan juga di antara keduanya, kedua tangan. Al-Qur'an ini kan mushaf nih. Jadi di antara kedua tangan. Bahasanya baina yadayhi. Jadi di antara dua tangan. Apa itu maksudnya? Tafsir yang tadi dibacakan tadi terjemahannya yaitu baina yadayhi ini adalah buku-buku atau kitab-kitab sebelum Quran. Yang tadi disebutkan Taurat dan Injil. Itu juga bisa dimaknai begitu, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil. Di mana? Kenapa begitu? Karena memang orang-orang kafir Mekah mereka mau mengetahui Nabi Muhammad ini benar seorang nabi atau bukan. Akhirnya mereka bertanya kepada pemilik kitab. Bertanya kepada orang-orang Yahudi yang mempunyai Taurat. Bertanya kepada orang-orang Nasrani yang mempunyai Injil. Ketika mereka bertanya kepada mereka, semuanya mengatakan sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad ketika itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat dan juga di Injil. Sifat semuanya. Dari segi namanya, bagaimana sifat dia, bagaimana keturunan dia, semuanya ada disebut di dalam Taurat dan Injil. Nah, di sini mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah dengan Qur'annya, begitu juga mereka menolak itu. Kalau begitu kami tidak percaya. Nah, karena betul Nabi Muhammad ini betul seorang nabi. Di Tauratnya, di Injilnya memang disebut Nabi Muhammad seorang nabi. Maka dari itu mereka tidak percaya billadzi baina yadayhi. Nah, di sini artinya Quran sudah ada sebelumnya diturunkan, yaitu kitab Taurat dan Injil serta Zabur. Sesungguhnya banyak ada kitab-kitab yang lain. Hanya yang kita perlu tahu hanya tadi 4 saja, yaitu Taurat dan juga Zabur, Injil dan Al-Quran dari segi kitab. Padahal ada kitab-kitab yang lain. Karena Al-Quran juga menyebutkan Zuburul Awwalin, kitab-kitab yang terdahulu. Hanya tidak diberitahukan kepada kita. Tidak beritahu kepada kitab-kitab tersebut. Misalnya kitab kepada Nabi Idris. Kitab Nabi Idris ada, dia punya kitabnya. Tapi tidak diberitahu. Tapi kalau suhuf, lembaran yang kita tahu diajarkan oleh Al-Quran hanya 2. Yaitu suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa. Padahal ada juga suhuf Nabi Sis. Nabi Sis mempunyai suhuf juga, bahkan lebih banyak, 60 lembar. Kalau Nabi Ibrahim 30 lembar, kalau Nabi Musa hanya 10 lembar. Itu disebutkan. Nah, mereka tidak percaya. Quran, Nabi Muhammad kami tidak percaya. Dan juga kitab-kitab yang terdahulu yang sudah jelas-jelas menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad ada dalam kitab-kitab tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, arti baina yadayhi ini adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Quran baina yadayhi di sini satu, sini yang kanan dengan yang kiri. Ini baina ya di sini dan di sini. Jadi enggak percaya apa yang ada dalam Quran. Nah, itu maksudnya. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran mereka tidak percaya. Kepada Qur'annya sendiri mereka tidak percaya. Kepada Qur'annya tidak percaya. Tapi apalagi dengan isinya. Nah, itu baina yadayhi. Baina yadayhi itu adalah isi daripada Al-Quran. Nah, mereka tidak percaya. Itu dikatakan. Itu hanya sebetulnya kata-kata mereka itu. Qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an. Hanya kata-kata mereka. Tapi dari hati nurani, apa yang ada dalam hati sanubari mereka semuanya percaya kepada Al-Quran. Abu Jahalnya kah, Abu Sufyannya kah,
atau Amir ibni Abu Mu'idnya, Umayyah. Semuanya percaya itu Al-Quran betul. Dan Nabi Muhammad ada Nabi, mereka percaya. Semuanya. Itu dari hati sanubari. Tetapi ketika bicara, ngomong, karena nanti kita lihat kesombongan. Ayat berikutnya kita lihat, karena kesombongan mereka, akhirnya mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Tapi dari segi nurani dan sanubari, mereka ini percaya kepada Rasulullah SAW. Kisah 3 orang, yang mana di sana ada Abu Jahal, Abu Sufyan dengan Akhnas. Mereka mendengarkan Nabi membaca di Hijr Ismail baca Quran. Tapi masing-masing semuanya berjauhan. Satu sama lainnya tidak saling diketahui. Kan Nabi Muhammad, kalau kita lihat Nabi Muhammad membaca Al-Quran misalnya. Rumah Nabi di sebelah rumah Abu Lahab. Di sebelah juga Amir ibni Abi Mu'id. Ini Abu Sufyan, Abu Jahal dengan Ahnas ini mereka datang ke rumah Rasulullah. Tapi mereka yang satu di kanan, yang satu kiri, yang satu di belakang, satu di depan gitu. Masing-masing tidak mengetahui sesama mereka. Dengar malam-malam Nabi membaca Al-Quran. Nabi membaca Al-Quran. Ketika selesai sampai mau subuh, baru mereka beranjak. Jadi Nabi kan biasa suka sembahyang malam, yaitu sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud suatu kewajiban untuk Rasulullah SAW ketika itu, yaitu sebelum diturunkannya sembahyang 5 waktu kewajiban. Wa minal laili fatahajjad laka. Nah, di sana minal laili fatahajjad laka. Sebagian daripada malam kamu tahajudlah sembahyang. Nabi tahajud baca Al-Quran. Nah, itu didengar. Yang di sini Abu Sufyan, di sini Abu Jahal, di sana Akhnas. Kita dengar. Selepas mau subuh kan siang, akhirnya mereka keluar beranjak dari tempatnya. Keluar, ketika mereka keluar, ketemu masing-masing di pinggir jalan. Ya kan istilahnya ini masing-masing ke rumahnya. Rumahnya di sana, yang satu keluar begitu, yang satu sini. Tahu-tahu di sananya ketemu bertiga. Abu Sufyan, Abu Jahal, Akhnas kata. Kamu dari mana semuanya? Masing-masing mengaku. Kamu juga dari mana? Enggak. Saya akhirnya dari siapa? Tadi dari rumah Muhammad. Kamu dengar apa yang dia baca? Mereka semuanya menjawab, ya kami dengar. Akhirnya si Anas tanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan, apa pendapatmu tentang itu? Aku tidak mau menjawab dulu. Aku tidak mau menjawab. Tanya ke Abu Jahal. Abu Jahal bilang, iya itu betul. Itu daripada Al-Quran. Tapi jangan kasih tahu sama siapa-siapa. Besok kita nggak boleh ketemu lagi. Ini rahasia antara kita. Yang kata mereka. Rahasia antara kita. Besok malam kejadian begitu lagi. Masing-masing mendengar lagi kepada Rasulullah yang baca gitu. Di pinggir jalan ketemu lagi. Seperti tadi berkumpul lagi. Sampai 3 malam. Sampai 3 malam. Dan akhirnya tadi Abu Jahal mengakui. Apa yang dibawa oleh Muhammad adalah itu betul. Itu kata-kata bukan kata-kata Muhammad. Mereka mengakui ini. Abu Sufyannya juga. Makanya ini nanti terbukti kapan? Sebelum perang Badar. Yaitu tahun 2 Hijrah. Diakui itu. Dari segi, tapi mereka dengan kesombongan yang ada pada diri mereka tidak mengakuinya. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ana wala billadzi baina yadayhi. Kami tidak akan beriman sama sekali lan nu'min bihadzal qur'an dengan Quran ini. Bihadzal Al-Quran. Dan juga apa yang ada di antara keduanya atau yaitu kitab-kitab yang terdahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau tara idzil zalimuna mauqufuna inda rabbihim." Wahai Rasulullah, seandainya kamu melihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang lalim, aniaya tersebut, mereka dihadapkan, yaitu di stop, dibiarkan, di mana didiamkan di depan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ini hari kiamat.
hari kiamat. Nanti kamu lihat itu, wahai Rasulullah, bagaimana mereka ini akan berhadapan dengan Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul. Ila ba'dinil qaul, bacanya gitu. Jadi sesama mereka pada hari kiamat saling melempar. Kata-kata mereka saling gitu. Enggak, kamu yang salah, aku yang salah gitu. Kamu yang salah, bukan aku yang salah, kamu yang salah sendiri. Itu yarji'u, dikembalikan. Kata-kata sesama mereka itu dikembalikan dari yang kuat kepada yang lemah, dari yang lemah kepada yang kuat. Di situ ya yang ada. Tentu ketika itu dikatakan orang-orang yang lemah berkata, yaqulul ladzina stud'ibu, yang lemah, lil ladzina istakbaru, kepada yang sombong, laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena kalian yang menghalang-halangi kami ini sudah tentu menjadi orang yang beriman. Nah, itu kata siapa yang lemah kepada yang, karena apa? Ayat berikutnya memberitahukan kepada kita apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong tersebut. Nah, di sini kita melihat bahwa percakapan antara manusia ketika itu siapa? Adalah sesama orang kafir. Sesama orang kafir. Kalau orang beriman, orang bertakwa mempunyai tempat yang lain. Bahkan orang-orang yang bertakwa, mereka ini dikatakan aminin, selamat, aman. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Mereka ini sudah ditempatkan. Jika terjadi hari kiamat, maka Zumara, sebagaimana disebutkan dalam surah Zumar, masing-masing dipanggil. Satu, yang pertama golongan para nabi dan rasul, golongan kedua dipanggil para syuhada, semuanya dilewat atau diseberangkan kemana? Ke surga. Semuanya diseberang. Itu mereka ini yang tidak digoreng tanpa hisab. Mereka akan masuk surga. Tapi tunggu Nabi, karena pintu surga hanya boleh dibuka kalau Nabi Muhammad yang ketuk. Selagi belum ketuk Nabi Muhammad, pintu surga tidak akan terbuka. Nabi Adam diminta, Nabi Nuh diminta, Nabi Ibrahim diminta, mereka tidak bisa untuk membuka itu. Tunggu. Nah, Nabi Muhammad masih ada di padang mahsyar. Padang mahsyar itulah nanti ada orang mukmin, orang-orang yang muslim tapi berdosa. Dan satu kelompok lagi orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ini sesama mereka akan terjadi ini. Berkata yang dikuasai oleh orang yang menguasai, yaitu orang yang sombong. Kalau karena bukan kamu, kami ini beriman. Ya kan, kalau misalnya Abu Jahal mempunyai kekuasaan di Mekah. Begitu juga misalnya Umayyah ibni Khalaf. Mereka berkuasa. Kemudian pengikut-pengikutnya, hamba-hambanya, atau dari kabilah-kabilah mereka di bawah kekuasaannya. Mereka mau masuk Islam, menerima Rasulullah disebutkan dikatanya diancam gitu. Diancam, Muhammad enggak akan kami kasih makan, kami akan hukum itu semuanya. Ya, maka dikatakan kalau bukan karena kalian, kami sudah tentu beriman. Maka dijawab oleh orang-orang yang sombong. Wa qala alladziina istakbaru, dan berkatalah orang-orang yang menyombongkan diri lil ladziina stud'ifu, kepada orang-orang yang lemah. Dari ayat ini kita tahu bahwa yang maksud di sini adalah bukan berhala. Kalau berhala ada dalam surat yang lain. Yang di sini adalah manusia yang berkuasa dan yang dikuasai. Hanya itu. Kalau berhala, mereka tidak ngomong. Mereka tidak akan ngomong ke berhala. Mereka tidak akan. Tapi mengomongi kepada siapa? Yang menyombongkan diri. Berhala nggak disebut di sini. Berhala dalam ayat-ayat yang lain. Berhala dalam ayat yang lain. Kata mereka, orang yang menyombongkan diri, anahnu sadatnaku. Apakah kami yang melarang kalian, menahan kalian daripada petunjuk anil huda, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah. Dari Rasulullah dengan Al-Qur'annya, dengan semua yang dibawa oleh Rasulullah,
Yang mana ia datang petunjuk tadi ija'akum. Yang mana dia telah datang kepada kalian ija'akum bal kuntum mujrimin. Yang sebenarnya kalianlah orang yang melakukan dosa, bukan kami. Kalian sendiri yang melakukan dosa, kata orang yang menyombongkan diri kepada orang yang lemah. Bukan kami katanya. Bukan kami. Tapi dibalas. Nah, dibalas lagi oleh siapa? Orang-orang yang lemah. Wa qala alladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru. Berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang yang menyombongkan diri, yang tadi bilang katanya bukan kami sebab kamu menjadi sesat. Bukan kami menjadi yang menjerumuskan kamu semua, bukan. Telah datang petunjuk dengan jelas kepada kamu, tapi sebetulnya kamu sendiri yang yang berdosa. Jadi berkata di sini orang-orang yang lemah tadi, bal makrul laili wan nahar. Tidak, sama sekali tidak. Kalian ini siang dan malam menyuruh kami untuk apa? Menyuruh kami an nakfura billah, untuk kufur, untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kami, kamu yang menyuruh. Ini perbalahan yang ada di akhiratnya tadi. Maka katanya makrul laili wan nahar. Dalam bahasa Arab ini artinya setiap masa, setiap malam dan siang. Kamu ini berterusan. Kamu berterusan melarang kami, yaitu atau menyuruh kami untuk kafir, untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada sekutunya, andada. Itu bukan kami, kamu yang menyaksakan. Kamu yang memaksa kami. Kamu memaksa kami untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan Allah mempunyai sekutu. Kamu yang memaksa. Makrul laili wan nahar. Pagi dan sore, malam dan siang kamu kan kita tahu bagaimana Abu Jahal ini, dia melihat siapa yang masuk Islam ketika itu langsung didatangi oleh Abu Jahal. Kalau Abu Jahal tidak datang berarti oleh kabilahnya. Nah, lihat itu kabilah kamu ada yang itu. Sabba'a ini istilah mereka, yaitu kalau orang Quraisy, orang kafir di sana masuk Islam itu sebutnya soba. Soba ini daripada sobiin, yaitu ikut agama yang terdahulu. Nah, itu istilahnya. Nah, maka mereka selalu nanti sesudah itu mereka ini akan diancam. Mereka ini akan dihukum kalau tetap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang nyata realitasnya. Maka dari itu wa asarun nadamata lamma ra'aul azab. Sudah sekarang. Mereka sudah lihat azab lah. Yang sombong dengan yang tidak sombong, yang lemah, semua mereka melihat. Di sana. Bahkan di dalam ayatnya yang lain dikatakan walikullin dhi'fun. Bagi setiap yang lemah dengan yang sombong itu mempunyai hukuman yang ganda, berlipat ganda. Nah, hanya mereka tidak rasa, mereka tidak rasa. Yang mana hukumannya nanti di sana? Maka dikatakan wa asarun nadamah. Mereka di sana dalam keadaan yang dikatakan nadima, yaitu bertaubat di sini, merasa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan kepada semua khalayak yang ada di neraka tersebut, mereka memperlihatkan nadamahnya mereka, yaitu nadamah tersebutnya, nadam. Lamma ra'aul azab, ketika mereka melihat azab tersebut. Dan Allah mengatakan wa ja'alnal aghlala fi a'naqihim, dan kami jadikan di leher-leher mereka belenggu-belenggu. Jadi dikatakan di leher mereka ini ada belenggu-belenggu, sudah dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam perkataan yang lain para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu masing-masing mempunyai tempatnya. Ada yang dibelenggu, kemudian ada yang diikat, kemudian ada yang dipenuhi dengan panas. Itu semuanya sudah ada nama-namanya. Di sini si fulan, sini sudah ada. Mereka tinggal masuk saja.
Masuk ke tempat seperti kalau kita di penjara kan. Orang-orang orang-orang jaga penjara kan sudah menentukan si fulan di kamar sekian, si fulan di kamar sekian. Begitu juga ini orang-orang kafir nanti begitu sudah ditentukan si fulan. Hanya ada yang kakinya dibelenggu, ada yang lehernya saja, ada yang semuanya. Ada yang semuanya. Itu sangat menyedihkan. Maka dikana fi a'naqil ladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir. Kita sebutkan di sini kafir dalam pengertian kita adalah orang yang menentang ajaran agama, bukan orang yang hina. Pengalaman orang lain itu dikatakan kafir itu adalah orang hina. Mereka ini seperti binatang. Itu kafir pengertian mereka. Kalau pengertian umat Islam tidak. Mereka manusia biasa. Manusia, ya karena dia ingkar, makanya sebutnya kufur. Bukan kafir seperti yang dipahami oleh orang lain. Maka dikatakan aglala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Di sini balasan hukuman tersebut adalah mengikuti apa yang mereka lakukan di dunia. Ketua-ketua mereka melakukan kejahatan, hukumannya ikut dengan kejahatan itu. Yang mengikuti mereka mustad'afin, orang-orang yang lemah, mengikuti apa yang mereka lakukan. Maka dari itu hukumannya berlainan. Hukumannya berlainan. Tetapi dari segi jenis hukumannya adalah berlipat ganda. Di'fun. Misalnya seseorang, dia menjaga ketua ini, menahan ada 100 orang supaya tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Yang satu 10 saja. Nah ini orang yang berkuasa tadi yang 100 dosanya banyak karena 100 orang. Kalau yang 10 dosanya 10 saja. Makanya katakan yujuzana illa ma kanu, yang tidaklah mereka itu dihukum kecuali dengan apa yang mereka lakukan. Jangan banyak mereka hukumannya banyak. Mereka sedikit ya hukumannya ikut dengan hukuman tersebut. Hanya mereka di dalam nerakanya khalidina fiha, yaitu mereka akan kekal. Maka mereka kekal di dalam neraka tersebut. Yang mana di dalam hukuman tersebut yang kita tidak bisa bayangkan. Ini saja kita lihat aglal belenggu ada di leher. Kita bayangkan yaitu misalnya orang-orang penjahat masuk ke dalam penjara itu dibelenggu. Dibelenggu, ini lehernya dibelenggu nggak bisa bergerak. Ada juga yang diikat di tali kakinya tersebut. Bayang ada dalam ayat yang lain disebutkan dari atas ada api, dari bawah juga ada api. Sampai begitu tidak ada apa-apa lagi. Semua kulitnya hancur. Semua kulitnya hancur karena begitu panasnya. Tapi akan kembali lagi kulit yang baru lagi. Sesudah itu dihancurkan lagi, dibakar lagi. Bukan sampai hari kiamat sudah. Tidak ada sepanjang masa. Khalidina fiha, itu hukuman. Lain dengan orang-orang yang masuk surga. Orang yang surga juga begitu. Tidak akan ada henti-hentinya. Terus khalidina fiha dalam kenikmatan. Dalam kenikmatan tersebut. Makanya hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Setiap dari mereka akan dihukum mengikuti apa kejahatan-kejahatan mereka. Sebagaimana orang-orang beriman, mereka akan mendapatkan tempat yang layak mengikuti bagaimana amal mereka. Amalnya banyak, maka dia akan mendapatkan tempat yang lebih banyak juga. Amalnya tidak banyak, maka tidak banyak juga dia dapat. Tetapi semuanya adalah Allah yang menentukannya. Ada orang yang beramal sedikit, tapi tempatnya besar. Tempatnya besar, luas dibandingkan ada yang beramal banyak, tapi tempatnya tidak luas. Kenapa? Itu kembali kepada niatnya. Niat daripada orang tersebut. Ikhlas dengan tidak ikhlasnya itu mempunyai pengaruh. Di mana tadi di akhirnya. Begitu juga orang kafir di sini, apa yang mereka lakukan itu bagaimana niat mereka, hati mereka. Ketika melarang, apa dia? Dia sombongkah? Sombongnya sombong yang berat. Dia juga akan masukkan ke dalam hukuman yang berat juga. Kesombongan orang-orang yang menyombongkan diri tersebut. Aglal yang ada. Di sini dikatakan
apa-apa yang mereka mendapatkan, didapati itu diganjar kecuali dengan mereka lakukan. Karena mereka ini semuanya adalah dikatakan tadi mujrimin. Ya, ayat yang sebelumnya itu mana? Ayat 32. Bal kuntum mujrimin. Kalian semuanya adalah orang-orang yang melakukan dosa, bukan kami. Kami tidak punya apa-apa kuasa. Tetapi nanti dibalas, tidak, kamu punya kuasa. Nah, akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, masing-masing mengikuti tempatnya. Yang menyombongkan diri dan juga yang lemah. Ini semuanya bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Nah, di sini yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang menentang tiga yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, risalah ajaran agamanya, dan juga saah, hari kiamat. Mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Wahya ramim, kata mereka. Bagaimana kita akan dibangkitkan semula? Nanti dia padahal seperti abu, debu dari tulang yang sudah mati, tidak ada apa-apa lagi. Itu mereka mengatakan. Makanya ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua ayatnya itu dalam keadaan fi'il mudhari. Kalau yang lain-lain itu ada fi'il jawabannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adra. Apakah yang kamu tahu tentang hari Lailatul Qadar? Kan Nabi nggak tahu apa Lailatul Qadar, tapi nanti dijawab di ayatnya juga. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Yaitu malam hari Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dikasih tahu. Begitu juga al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Hari kiamat apa itu? Dikasih tahu, dijawab. Tapi untuk hari kiamat bukan adra di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Semuanya adalah yudrik. Wa ma yudrika la'alla satataqumu qariba. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Ketika ditanya tentang hari kiamat, wa ma yudrika, kamu tidak tahu kapan hadang hari kiamat, tapi dia pasti. Tapi kalau fi'il madhi dipakainya wa ma adraka, pasti ada jawabannya. Pasti ada jawaban. Yang untuk hari kiamat beberapa ayat disebutnya wa ma yudrika. Kamu tidak tahu kapan hari kiamat tersebut. Makanya ayat yang sebelumnya tadi tidak tahu kapan hari kiamat. Tetapi itu pasti. Ketika datang hari kiamat, la tastakhiruna anhu sa'atan wala tastaqdimun. Tidak akan didahulukan. Baik, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil awqat wa tanfariju bil kurab wa tuqla bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnal khawatim wa istasal ghamamu bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati la hiya ma'aduna. Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arzuqna fi hadzal majlis bi qiraatil Qur'an wa tafsirihi bi zanzabil. Urzuqna ya Allah minal uquli awfaraha ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن الصحة أتمها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها يا أجود من أعطى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغ
وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين